Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EDN. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Di video kali ini akan khusus dibahas tentang trigonometri jilid pertama. Nah, yang poin A ini ukuran sebuah sudut. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa misalnya satu putaran itu 360 derajat atau sama dengan 2 V radian. Jadi rad sama C ini sama saja ya. Nah, tugas kita sekarang mau mencari 1 derajat itu berapa radian. Jadi kita mau cari hubungan antara derajat dengan radian. Gimana kalau soalnya diketahui 1 derajat itu adalah berapa radian. Kalau misalnya 120 derajat itu berapa radian. Nah, pertama-tama supaya kita bisa mencari nilai 1 derajat itu berapa, maka kedua ruas ini harus dibagi dengan 360, maka dapatnya adalah 1 derajat itu sama dengan, setelah disederhanakan, 2 sama 360 coret, dapatnya adalah V per 180 radian. Jadi kalau kita mau mencari 2 derajat itu nilainya berapa, maka dikali dengan 2. Jadi V per 180 dikali dengan 2. Nah, berikutnya kalau dibalik, 1 radian itu berapa derajat? Tadi 1 derajat berapa radian ya? Nah, kali ini dibalik 1 radian itu berapa derajat? Jadi untuk mendapat nilai 1 radian itu berapa, kedua ruas baik kiri maupun kanan harus sama-sama adil dibagi dengan 2V yang warna merah ini ya. Nah, setelah dibagi, dapatlah nih 1 radian itu nilainya adalah, tinggal disederhanakan, dapatnya adalah 180 per V derajat. Nah, coba kita perhatikan hubungan antara 1 derajat itu berapa radian dan 1 radian itu berapa derajat. Ini ternyata tinggal dibalik saja ya. Nah, tadi kan udah dibahas hubungan antara derajat dengan radian. Nah, gimana dengan satu putaran itu 2 V radian? Jadi kalau 1 radian itu berapa putaran? Nah, tinggal dibalik saja, sama seperti ini konsepnya. Tinggal 1 per 2 V putaran. Nah, mudah-mudahan sampai sini semuanya udah paham ya. Berikutnya yang poin B, dasar-dasar trigonometri. Nah, dasar-dasar trigonometri yang perlu diketahui, jika ini ya, suatu sudut ini kita namakan sebagai alfa, yakni siku-siku, ya maka di hadapan siku-siku ini adalah miring, di hadapan sudut ini adalah depan, dan sisanya ini adalah samping. Nah, jadi diulangi ya. Di hadapan siku-siku ini namanya miring. Di hadapan alfa ini namanya depan atau disingkat menjadi de. Dan sisanya itu adalah samping atau disingkat menjadi SA. Nah, di dalam trigonometri ada yang namanya sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan kebalikannya. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Jadi sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring. Nah, kalau cos alfa itu rumusnya adalah samping per miring, jadinya sami. Tan alfa itu adalah depan per samping. Nah, kebalikan dari sin alfa itu namanya adalah kosekan alfa. Jadi sin alfa ini kan rumusnya depan per miring. Jadi kosekan alfa itu tinggal dibalik, mi per de. Nah, kebalikan dari cos alfa itu adalah sekan alfa, misa, dan kebalikan dari tangen alfa itu adalah kotangen alfa, sade. Nah, supaya lebih mudah mengingat, kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, ini untuk lebih mudah mengingatnya, ya ini Shinchan demi Kosami, tinggalkan desa. Oke, Shinchan, ini nama cowoknya Shinchan, demi Kosami, nama ceweknya, tinggalkan desa. Ini lebih mudah untuk mengingat konsep trigonometri ini ya. Oke, langsung saja kita ke bagian berikutnya adalah sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini terdiri atas 4 kuadran ya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, kita mulai dari 0 derajat, berikutnya ini adalah 90 derajat, ini 180 derajat, ini tambah 90 lagi berarti 270 derajat, tambah 90 lagi finish berarti 360 derajat pas satu putaran. Nah, kuadran 1 ini ya, ini kuadran 2, ini kuadran 3 dan kuadran 4. Yang perlu diperhatikan
masing-masing kuadran ini mempunyai karakteristiknya masing-masing ya. Jadi kita perhatikan yang kuadran pertama nih. Kuadran pertama all positif, artinya sin, cos, tan beserta kebalikannya itu semuanya bernilai positif khusus di kuadran yang pertama ini. Oke, kuadran pertama ini antara 0 derajat dan 90 derajat ya. Nah, berikutnya kuadran kedua. Kuadran kedua hanya sin dan cosec yang bernilai positif. Sisanya itu adalah negatif. Oke, berikutnya kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kalau tadi kuadran kedua itu 90 sampai 180, berarti kuadran ketiganya lanjutannya lagi. Nah, khusus kuadran ketiga hanya tan sama kotan bernilai positif, sisanya negatif. Berarti kalau ada sin, ada cosec, ada cos, ada secant di kuadran ketiga, berarti nilainya adalah negatif ya di kuadran ketiga. Berikutnya kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat ini dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi untuk angka-angka di antara 270 sampai 360 itu kuadran 4, maka yang bernilai positif adalah cos dan secant. Sisanya bernilai negatif ya. Nah, untuk gampang mengingat kuadran ini kalian perhatikan yang cetak tebal ini ya. A, S, T, C. Di masing-masing kuadran sudah disertakan nih cetak tebal ASTC. Jadi kalau disingkat ASTC, kepanjangannya supaya lebih mudah mengingat, asal saya tahu caranya. Jadi saya ulangi ya. Untuk kuadran 1 nih A, kuadran 2 S, kuadran 3 T, kuadran 4 C. Supaya nggak silap, gampang mengingatnya, asal saya tahu caranya. Nah, yang perlu diingat, untuk sudut berelasi, jika fungsi trigonometri menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat, maka fungsi sin itu pasti berubah jadi cos. Nah, yang perlu diingat nih ya, kalau menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat di fungsi trigonometri, maka fungsi sin ini berubah jadi cos, fungsi secant ini berubah jadi cosec, fungsi tan ini berubah jadi kotan. Nah, ini saya akan jabarkan masing-masing kuadran ya. Jadi kuadran pertama ini all positif. Nah, kita perhatikan yang sebelumnya ini ya. Kuadran pertama nih all positif. Jika bentuknya seperti ini, sin 90 derajat kurang alfa. Ini 90 derajat ya. Kurang alfa berarti dia mundur satu langkah. Ini ya, sin 90 derajat, ini kurang alfa. Kurang alfa berarti di bagian sini. Ini kurang alfa ya. Jadi 90 derajat dikurang alfa, berarti dia masuk ke kuadran yang pertama. Kalau 90 derajat tambah alfa, berarti dia masuk ke kuadran kedua. Oke, kita balik lagi. Nah, nih kita perhatikan ya. Jadi sin 90 derajat kurang alfa. 90 derajat kurang alfa nih kuadran pertama. Kuadran pertama ini semuanya adalah positif. Nah, karena ketemu angka 90 derajat, maka sin ini berubah jadi cos. Ini alfa, ini tulis kembali alfa. Sehingga sin 90 derajat kurang alfa hasilnya adalah cos alfa ya. Berikutnya, cos 90 kurang alfa. Nah, ini nggak usah kita hiraukan ya. Berarti untuk kuadran pertama, ini semuanya kita perhatikan ya. Semuanya ini adalah positif tandanya ini. Oke. Nah, untuk cos 90 derajat kurang alfa, karena ada 90, maka cosnya berubah jadi sin. Ini pertama-tama kita tulis ini semuanya positif ya, karena kuadran pertama. Ya. Terus ini tangen, ada 90, berarti tan berubah jadi kotangen. Oke. Nah, ini juga sama nih, 360 derajat tambah alfa, kita perhatikan ya. Nih, 360 derajat kan nih, kalau tambah alfa berarti dia maju ke kuadran berikutnya, berarti dia masuk juga ke kuadran yang pertama ini ya. Kita lihat.
Nah, karena 360 derajat tambah alfa kuadran pertama, ya udah semua positif. 360 derajat ini kan tidak mempengaruhi fungsi trigonometri. Yang mempengaruhi fungsi trigonometri itu hanya angka 90 derajat dan 270 derajat. Nah, sehingga ini kita abaikan saja. Sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, tangen ya tetap tangen. Nah, kita lanjut ke kuadran berikutnya, kuadran 2 ya. Nah, yang perlu diketahui kuadran kedua nih, sin sama cosec ini bernilai positif. Nah, kalau 90 derajat tambah alfa, pas ya, 90 derajat maju satu langkah, berarti 90 derajat tambah alfa itu kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua, ini sin sama cosec yang bernilai positif. Ini sin ya. Nah, sin berarti positif. Itu langkah pertama. Langkah berikutnya, kalau ada angka 90 derajat, berarti sin berubah jadi cos. Oke. Banyak yang silap di bagian ini. Langkah pertama, mereka langsung memperhatikan 90 derajat, sin berubah jadi apa? Berubah jadi cos. Setelah itu, mereka lihat yang ini, kuadran kedua, sin sama cosec bernilai positif, sehingga cos jadi negatif. Nah, itu salah ya. Jadi, langkah pertama yang perlu diingat, itu kita lihat dulu di soalnya nih. Kuadran kedua nih kan sin sama cosec positif. Nah, kita lihat di soalnya ini sin ya. Nah, langsung kita ingat dulu bahwasanya ini sin positif. Setelah itu, langkah kedua baru kita lihat angka 90 derajat ini. Kalau 90 derajat ini, berarti sin harus berubah jadi cos. Nah, berikutnya, cos 90 derajat tambah alfa. Nah, ini cos ya. Cos otomatis di kuadran kedua dia bernilai negatif. Karena 90 derajat, cos berubah jadi sin. Nah, ini tan juga sama. 90 derajat, tan berubah jadi kotangen. Karena tangen di kuadran kedua bernilai negatif, tinggal tulis negatif ya. Nah, berikutnya, nih. Ini sin ya. Ini sin berarti positif. 180 derajat berarti tetap. Begitu juga dengan cos. Cos di sini negatif. Langkah kedua, ini 180 derajat ya. Berarti ini tetap cos. Ini tan juga sama. Tan di sini negatif. Tulis negatif. 180 derajat berarti tidak mempengaruhi fungsi trigonometri. Nah, hal ini juga berlaku untuk kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, nanti kalian bisa terapkan sendiri ya. Apakah perhitungan di sini sudah benar atau ada yang silap. Intinya konsepnya tetap sama ya. Langkah pertama kita coba tes ke kuadran 4 ya, supaya lebih paham, lebih jelas. Ini kuadran keempat, cos sama secant positif. Maka ini sin bernilai negatif. 270 derajat. Berarti sin berubah jadi cos. Oke. Nah, ini 270 derajat tambah alfa karena di bagian sini ya. Ini 270 derajat ditambah dengan alfa, berarti dia maju ke kuadran keempat. Sementara ini 360 derajat kurang alfa. Ini ya, di bagian sini 360 derajat yang ini dikurang alfa, berarti dia mundur satu langkah ke kuadran keempat. Nah, berikutnya tadi kuadran ketiga, 180 tambah alfa. Ini ya, 180 tambah alfa, berarti di kuadran ketiga. Dan kuadran ketiga yang satu lagi adalah 270 derajat dikurang dengan alfa. Jadi konsepnya ini sama ya. Berikutnya, nah sudut istimewa. Ini sudut istimewa. Sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Oke. Begitu juga dengan cos, ini sin dia akan bergerak ke arah kanan, kalau cos dia berlawanan arah. Jadi ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, ini tinggal dibalikkan saja arahnya. Jadi 0-nya dari awal jadi ke akhir. Ini setengah, jadinya ke sini, setengah akar 2, jadinya ke sini, setengah akar 3 di sini, dan satunya di depan ya. Nah, untuk tan, lebih mudah menghitungnya, langsung sin dibagi dengan cos.
Jadi 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, dapatnya adalah sepertiga akar 3. Ini karena sama, berarti dibagi dapat 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, dapatnya akar 3. 1 bagi 0, dapatnya adalah tak terhingga. Jadi supaya lebih mudah mengingatnya, kita menggunakan sistem 5 jari ya. Di mana jari jempol itu dimulai dari ibu jari itu adalah 0 derajat. Berikutnya jari telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, dan jari kelingking ini 90 derajat ya. Nah, jadi sin 0 di sini 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1 untuk sinus ya. Nah, untuk kosinus tinggal dibalikkan saja arahnya. Jadi cos 0 derajat, berarti cos 0 derajat dia jadi 1 di sini. Cos 90 derajat berarti sini jadi 0. Nah, untuk tangen berarti tinggal dibagi aja ya antara sin dengan cos. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama nih ya. Nilai dari 150 derajat dalam radian adalah. Nah, untuk derajat ke radian seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi, untuk mencari radian dari derajat ke radian, maka dikali dengan V per 180. Nah, setelah disederhanakan, dapatnya adalah 5 per 6 V radian. Untuk soal nomor 2, nih. Ini saya akan ubah ke V radian semuanya ya. Jadi, 135 derajat mau ke radian, berarti tinggal dikali dengan V per 180 radian. Disederhanakan, dapatnya adalah 3 per 4 V rad, adalah 0,75 V radian. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan. 1,75 kurang 135 derajat, jadinya 0,75 V radian. Ditambah 0,2, maka hasilnya adalah 1,2 V radian ya. Nah, berikutnya soal nomor 3. Diberikan sin A 35. Nilai cos A jika A sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti itu adalah kuadran pertama ya. Nih, yang perlu kita ingat bahwasanya sudut lancip dia kan seperti ini. Dia di bawah 90 derajat. Lebih kecil dari 90 derajat, antara 0 sampai 90 derajat. Nah, karena lebih kecil dari 90 derajat, berarti ini kuadran pertama. Kuadran pertama berarti semua positif ya. All positif. Ini kita jabarkan nih, depan per miring. Oke, sincan demi kosami tinggalkan desa, berarti sin demi. Nah, berikutnya untuk mencari samping, konsep Pitagoras berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kalau untuk mencari miring berarti tinggal dijumlahkan. Sementara untuk samping dan depan harus dikurangkan ya. Ini dapatnya adalah 4. Setelah itu kita cari cos A. Jadi cos A itu adalah ini ya, kosami. Sampingnya 4 dan miringnya 5. Sehingga hasilnya 4 per 5. Nah, berikutnya untuk yang nomor 4. Apabila 5 kali tan theta sama dengan 4, maka nilai dari soal ini ya. Pertanyaannya ini adalah, jadi pertama-tama kita cari dulu tan tetanya itu nilainya adalah 4 per 5. Jadi 4-nya depan, 5-nya itu samping. Ini kita tinggal ubah posisi jadi bagi ya. Nah, ini depan sudah ada, samping sudah ada, miring belum ada. Berarti tinggal kita cari dengan konsep Pitagoras ya. Jadi konsep Pitagoras ini tinggal tambahkan, dapatnya adalah akar 41. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaannya. Ini sin theta demi ya, berarti depannya 4. Miringnya adalah akar 41. Dikurang 3 kali, ini samping 5. Miringnya akar 41. Yang bawah juga sama angkanya, cuma beda di sini ada min sama tambah. Yang ini 2 ya. Setelah itu disederhanakan, 5 kali 4 20 dikurang 15, berarti ini per akar 41. Yang bawah 20 tambah 10 per akar 41. Nah, ini tinggal coret akar 41-nya. Sehingga hasilnya adalah 5 per 30 dan sederhanakan dapatnya adalah 1/6 ya. Nah, berikutnya yang nomor 5. Sekan 60
kuadrat dikurang 1. Nah, pertama-tama kita kan sudah tahu bahwasanya cos 60 derajat itu adalah setengah. Jadi untuk mencari sekan, cos itu kan kebalikan dari sekan. Berarti sekan itu adalah 1 per cos 60. Kalau cos 60 setengah, otomatis sekan 60 ya dibalik saja. Jadinya 2 per 1 atau 2 ya. Nih, sekan kuadrat 60 derajat kurang 1. Berarti 2 kuadrat kurang 1 hasilnya adalah 3. Nah, sampai sini sudah selesai. Berikutnya yang nomor 6. Kita perhatikan gambar berikut. Ini kita mau cari S ya. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu BC-nya ini sebagai A. Nah, ini sin 30 derajat. Kita bayangkan segitiga yang besar ini. Ini A, yang ini B, yang ini adalah C. Kita bayangkan yang besar ini ya. Jadi sin 30 derajat itu adalah depan per miring. Ini siku-sikunya, otomatis di sini miring. Miringnya itu 10, depannya itu adalah A. Berarti sin 30 derajat itu adalah A per 10. Nah, sin 30 ini di sudut istimewa yang kita ingat nilainya adalah setengah. Otomatis ini tinggal kali silang. Dapatnya adalah A-nya 5. Berikutnya, kita bayangkan yang segitiga yang kecil. Kalau tadi segitiganya besar, kali ini segitiga yang kecil. Ini A, yang ini adalah X. Nah, kenapa kita harus mencari A-nya dulu supaya lebih mudah untuk mencari S-nya ini? Karena untuk mencari S-nya ini kita butuh bantuan dari A yang ini ya. Jadi pertama-tama pastinya kita harus cari nilai A, baru kita bisa menggunakan konsep trigonometri ini ya, tan 60 desa ya. Jadi depan per samping. Nah, kenapa kita nggak menggunakan yang lain, yang cos theta atau sin theta lagi di sini? Karena yang kita butuhkan di sini, ini kan 60 derajat. Jadi ini kan siku-siku ya, berarti di sini miring. Karena depan siku-siku miring, di sini hadapannya berarti ini adalah depan. Nah, berarti sisanya kan samping. Nah, yang kita mau cari ini adalah samping. Sementara yang diketahui di sini adalah depan. Miringnya ada diketahui nggak? Nggak ada di sini. Nah, sehingga rumus yang harus dipakai itu pasti desa. Ya udah, kita pakai tangen. Desa itu adalah tangen ya. Jadi tangen 60 derajat, A per S, A-nya 5 per S. Ini tinggal dikali silang, akar 3S sama dengan 5. Dan tinggal rasionalkan, dapatnya adalah 5 per 3 akar 3. Jadi ini ada logikanya ya, kenapa harus menggunakan sin, kenapa harus menggunakan tan, kenapa tidak harus menggunakan cos. Ilustrasinya ya seperti ini. Berikutnya nomor 7. Nih, pada segitiga ABC siku-siku di C, jika AC 3 cm, BC 2 cm, sin A kali sin B sama dengan. Nah, kita gambarkan dulu nih ABC, siku-sikunya di C. Oke, terus AC-nya 3, BC-nya 2. Maka sin A kali sin B. Oke, di sini kita perhatikan ya. Ini sin A ini demi ya. Nih, sin A kita bayangkan demi. Berarti depannya 2, miringnya ini adalah akar 13. Dapat dari Pitagoras ya. Berikutnya sin B itu depannya 3, miringnya akar 13, dapat dari Pitagoras, akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Nah, setelah itu tinggal dikalikan, sehingga dapatnya adalah 6 per 13 ya. Untuk nomor 8, jika S lebih kecil 0 dan Y lebih besar 0, maka titik P min X, min Y terletak di kuadran berapa? Nah, ini kalau S-nya lebih kecil 0, sudah pasti S-nya di sini bernilai minus. Y-nya lebih besar 0, sudah pasti Y-nya sini adalah bernilai positif. Nah, maka titik P min X, min Y. Jadi min X, awalnya dia minus.
ketemu min lagi. Berarti min ketemu min jadinya di sini adalah positif. Koma. Y-nya awalnya positif. Positif ketemu minus, hasilnya minus. Terletak di kuadran berapa? Nah, kita bayangkan di sini. Kalau S-nya positif, berarti sudah pasti berada di bagian sini ya. Ini S yang positif, berarti hasilnya di sini. Y-nya negatif, berarti di bagian bawah sini. Nah, otomatis dia berada di kuadran berapa nih? Di kuadran keempat ya. Ini bukan 3 ya. Ini ada typo. Ini di kuadran keempat. Oke, berikutnya. Apabila nilai cos theta itu negatif, maka theta ini terletak di kuadran berapa? Nah, cos theta negatif. Kita harus ingat ya yang sebelumnya ya. Bahwasanya ASTC, asal saya tahu caranya. Nah, di sini cosnya negatif. Otomatis sudah pasti bukan di kuadran pertama ini ya. Kuadran pertama ini semuanya adalah positif. Dan sudah pasti bukan di kuadran keempat, karena kuadran keempat itu kan C. Asal saya tahu caranya, otomatis cos sama secant sudah pasti positif. Berarti bukan di kuadran 1 dan bukan di kuadran keempat. Jadi apabila nilai cos negatif, tetanya terletak di kuadran, berarti antara 2 dan kuadran 3. Ini juga ya, ini 3 ya. Next, berikutnya nomor 10. Ini nilai dari cos 20 derajat kurang cos 70 derajat per sin 70 derajat kurang sin 20 derajat. Nah, pertama-tama kita coba ubah bentuknya dulu. Cos 20 derajat menjadi cos 90 derajat kurang 70 derajat. Ini kita nggak mengubah soal ya, karena 90 kurang 70 ini sama seperti 20. Kita hanya ingin mengubah bentuk fungsi trigonometrinya ya. Jadi ini karena kuadran pertama otomatis all positif ya, jadi tidak mempengaruhi ini ya, ini tetap positif. Ini 90 derajat berarti cos otomatis berubah jadi sin 70. Kita ambil yang ini ya. Nah, berikutnya ini cos 70 derajat sama seperti cos 90 kurang 20 ya, karena 90 kurang 20 itu 70 ya. Nah, setelah itu ini kuadran pertama tidak mempengaruhi, di sini tak positif. 90 berarti cosnya berubah jadi sin 20 derajat ya. Nah, setelah itu ini cos 20 ya ganti menjadi sin 70. Ini juga sama, cos 70 ganti menjadi sin 20. Oke. Nah, sehingga kita lihat nih apa kesamanya. Baik pembilang maupun penyebut ini sama. Sehingga hasilnya adalah 1. Berikutnya, nilai dari sin 420 derajat sama dengan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita kaitkan dengan sudut berelasi ya. Jadi, 420 derajat ini lebih dari satu putaran ya. Otomatis 360 derajat ditambah berapa dapatnya 420 derajat. Sudah pasti 60 derajat. Nah, ini 360 derajat tambah alfa ya. Dia pasti masuk ke kuadran pertama ya. Karena kuadran pertama dia balik lagi, otomatis O adalah positif, all positif ya. Jadi ini sin, ini tulis kembali 60 derajat, maka hasilnya adalah setengah akar 3. Berikutnya, jika tan A sama dengan 3. Nah, 3 ini sama seperti 3/1 ya. Jadi ini nggak usah bingung ya. Kalau 3 berarti sama seperti 3/1. Yang atas adalah depan, yang bawah adalah samping. Biasa ya. Dengan A adalah sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip berarti ini sudah pasti kuadran pertama. Ini ya, step pertama, kuadran pertama. Maka sin 90 derajat kurang A. Nah, pertama-tama kita cari dulu miringnya, karena depan samping udah ada, kita cari miringnya, dapat akar 10. Setelah itu ini sin 90 derajat kurang A. Ingat, pertama-tama kita lihat dulu ini kuadran berapa. Kuadran pertama. Kalau kuadran pertama berarti ini aman, ini positif. Karena 90
berarti sin berubah jadi cos. Nah, cos A itu nilainya adalah sami. Sampingnya itu 1, miringnya itu adalah akar 10. Berarti tinggal rasionalkan, dapatnya adalah 1/10 akar 10. Next, berikutnya contoh nomor 13. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini sama juga. Ini kita bisa pakai metode coba-coba. Ini sin 50, berarti 90 derajat kurang 40 derajat. Ini kuadran pertama, berarti tak positif, karena 90 sin berubah jadi cos 40. Nah, ini kita coba lagi, ubah sin 55, jadinya 90 derajat kurang 35. Ini kuadran pertama aman, karena 90 sin berubah jadi cos 35. Berikutnya, sin 65 derajat. 65 itu adalah 90 kurang 25, kuadran pertama ya. Nah, karena 90, maka sin berubah jadi cos 25 ya. Nah, setelah itu kita lihat, adakah kesamaan antara yang atas dengan yang bawah setelah kita ubah bentuknya? Ternyata nggak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, ya kita coba lagi, kita jabarkan cos 145. Nah, jadinya nih 145 menjadi 180 kurang 35. Nah, karena ini kuadran kedua, berarti cos ini harus bernilai negatif. Ingat ya, step awal ya. Berikutnya, karena 180, berarti fungsi trigonometrinya ini tetap cos. Ini 35 tinggal tulis kembali. Nah, ternyata udah dapat kesamaan ya. Nah, kita jabarkan lagi cos 140 derajat dan cos 155 derajat. Nanti hasilnya akan dapat seperti ini ya. Ini ingat ya, kuadran kedua berarti ini semua cos harus bernilai negatif. Ini tinggal tulis 25, ini tinggal tulis 40. Nah, andaikan mungkin ada pertanyaan yang timbul. Kenapa kita nggak jabarkan saja yang bawah nih, cos 145 menjadi cos 90 tambah 55. Nah, ternyata kan dapatnya lebih cepat. Nah, ini sama. Cara itu bebas, yang penting hasilnya itu nanti sama. Oke? Jadi apa yang terpikirkan terlebih dahulu, kalian boleh jabarkan dulu. Kalau kalian terpikirkan yang bawah, berarti jabarkan dulu yang bawah. Tidak jadi masalah ya. Yang penting ujung-ujungnya hasilnya tetap sama ya. Ini hanya metode uji coba saja ya. Saya pakai yang atas, jabarkan dulu. Nah, setelah itu, ini tinggal tulis kembali ya. Ini sin 50 jadinya adalah cos 40. Sin 55 ini adalah cos 35. Ini sin 65, dapatnya adalah cos 25. Yang bawah juga gantikan. Nah, ternyata kita lihat ada kesamaan nih semua ya. Berarti bisa coret cos 40 dengan cos 40, cos 35 dengan cos 35, dan cos 25 dengan cos 25. Berarti sisa minnya ini 3 kali. Berarti min 1 kali min 1 kali min 1, hasilnya adalah min 1 ya. Next, contoh nomor 14. Jika sin theta 1/5, nilai cos theta kurang 5 kali cos phi per 2 tambah theta. Nah, nilai phi ini di dalam fungsi trigonometri ini adalah 180. Jadi phi 180 bagi 2 ini adalah 90 tambah theta ya. Ini juga sama nih, phi ini berarti 180 kurang theta ya. Ini phi bernilai 180 jika berada di dalam fungsi trigonometri ya. Ingat ya, fungsi trigonometri itu berarti sin kostan, kosekan, sekan, dan kotan ya. Nih, sin theta 1/5, ini demi, sin demi. Nah, ini kurang samping, berarti kita cari samping dengan konsep Pitagoras ya. Jadi akar 5 kuadrat kurang 1, hasilnya ini adalah 2. Nah, setelah itu kita tulis kembali soalnya. Ini kita jabarkan phi-nya jadi 180 nih. Setelah itu kita sederhanakan. Ini 90 tambah theta, ini 180 kurang theta tetap. Nah, setelah itu kita pakai konsep sudut berelasi ya. Jadi 90 tambah theta ini berada di kuadran ke-2 ya, karena ini tambah. 90 derajat maju 1 langkah, berarti 90 tambah theta kuadran kedua. Karena kuadran kedua, berarti cosnya ini bernilai min. Ini tulis min. 90 derajat, berarti fungsi trigonometrinya cos berubah jadi sin. Tambah 2 kali sin. Ini 180 kurang theta berarti kuadran kedua ya. Kuadran kedua otomatis sin-nya tetap positif. Ini 180 berarti fungsi trigonometrinya tidak berubah, sehingga sin theta. Setelah itu barulah kita mulai pengerjaannya. Ini cos theta berarti sami ya, 2/5.
kurang 5 kali minus sin theta demi, berarti 1 per akar 5 ditambah 2 kali 1 per akar 5. Nah, dapatnya ini 2 per akar 5 tambah 5 per akar 5 tambah 2 per akar 5. Hasilnya ini 9 per akar 5. Dirasionalkan dapatnya adalah 95 akar 5. Next, contoh 15. Untuk alfa berada di antara 180 dan 210, ini artinya kuadran ketiga ya. Dan cos alfa itu min 5 per 13, maka tan alfa tambah cosec alfa hasilnya berapa? Nah nih, kita tulis kembali nih, cos alfa min 5 per 13. Ini kenapa min? Karena kuadran ketiga, ini yang perlu diketahui bahwasanya asal saya tahu caranya. Kuadran ketiga berarti hanya tangen dan kotangen yang positif. Ingat ya, kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen yang positif, sementara sisanya adalah negatif. Ini samping per miring, kita cari dulu depannya. Dapatnya ini dengan konsep Pythagoras dapat 12. Tan alfa tambah kosek alfa. Ini kita jabarkan ya. Tan alfa itu desah, berarti depannya 12 per sampingnya 5 tambah kosek. Ini ya, tan alfa nih kenapa positif ya? Karena kuadran ketiga. Ini kosek. Kosek ini harus bernilai min ya. Berarti kosek itu adalah mide ya. Karena ini kebalikan dari sin. Sin alfa demi, berarti kosekan alfa adalah mide. Miringnya 13, depannya ini 12. Sehingga ini samakan penyebut nanti. Setelah disederhanakan dapatnya adalah 79 per 60. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih mudah memahami konsep trigonometri, silahkan kerjakan tugas berikut. Dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.